Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah berkumpul di sini, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk berkumpul untuk mendiskusikan buku dari kata menjadi senjata, buku yang sebenarnya ditulis 2 tahun yang lalu, Mas. Sudah selesai diterbitkan 2 tahun yang lalu. Seingat saya tahun lalu kalau nggak salah pernah didiskusikan di sini juga. Saya mohon maaf teman-teman agak terlambat karena kita dari Solo tadi jam berapa ya? Jam 1-an lah jalan. Itu juga dibedah di Solo. Jadi pagi kita kemarin bedah di Bandung, Jumat sore, terus pagi di Solo. Nah sekarang di Jogja, alhamdulillah. Jadi selain suara yang agak-agak hilang juga agak terlambat tadi karena kemacetan. Tapi mudah-mudahan bisa ini tetap dibahas, insya Allah. Buku ini kita tulis 2 tahun yang lalu itu karena satu keprihatinan. Kalau kita bicara tentang sejarah kiri, tentang Partai Komunis Indonesia, tentang umat Islam, dengan hubungan dengan umat Islam, itu kita sulit mencari literaturnya. Seperti umumnya kita tahu, referensi yang ada bicara soal tema ini biasanya kita akan merujuk kepada dua pihak. Pihak pertama itu sejarah versi resmi negara, itu ditulis dari zaman Orde Baru, ada terakhir tahun 95 kalau nggak salah, atau 93 terbitannya. Itu penafsiran resmi dari negara. Yang kedua, yang lebih masif lagi, lebih banyak sejak era reformasi, buku-buku tentang komunisme, tentang gerakan kiri, tentang PKI yang ditulis oleh kelompok dari orang-orang kiri biasanya, intelektualnya, aktivisnya, itu banyak sekali. Setidaknya menurut hitungan saya hampir setiap tahun mereka menerbitkan buku gitu, berbagai tema. Dari luar juga penulis luar ada, penulis dalam ada. Terakhir tahun lalu, akhir tahun lalu kalau nggak salah itu Jeffrey Robinson, Musim Menjagal kalau saya nggak salah. Juga tahun ini saya nggak tahu, belum lihat lagi, belum ngecek lagi. Tapi ada bukunya Aidit juga tentang Aidit dari S2 dari tesis di UI. Nah, sedangkan kita umat Islam ini kalau nyari referensi agak susah. Sejarah itu kan masalah penafsiran, datanya bisa sama tapi penafsirannya bisa beda. Nah, dari umat Islam ini kita susah nyarinya gitu loh. Dan satu hal lagi, banyak kalau kita dengar cerita orang-orang tua tentang kisah PKI, kekejaman dan sebagainya, pengalaman mereka, itu kita dengar aja. Tapi kita nggak dapat kesaksiannya, dokumentasinya, arsipnya itu nggak ada. Makanya buku ini hasil kerjasama antara JIB, Jejak Islam untuk Bangsa, komunitas yang penulisan sejarah, dengan Jurnalis Islam Bersatu, dengan Jitu. Nah, Jitu waktu itu kebagian untuk mewawancarai para saksi yang mereka keliling selama sekitar 10 hari lebih dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, mewawancarai para saksi-saksi yang sebagian sudah sangat sepuh dan qadarullah ya sudah meninggal beberapa orang gitu. Jadi alhamdulillahnya sempat kita dokumentasikan kesaksian mereka. Videonya masih ada, cuma filmnya belum ada gitu. Masih menunggu PR untuk dibikin film harusnya. Karena bisa jadi lebih efektif untuk kayak gini, lebih enak untuk nobar sebenarnya ketimbang ngomongin buku ya kan. Bagaimanapun ya saya akan coba membahas ini secara singkat. Teman-teman nanti bisa beli bukunya. Kita bawa banyak tadinya, cuma di Solo diborong sama emak-emak gitu kan. Ada banyak emak-emak yang borong dan teman-teman aktivis juga, teman-teman pegiat komunitas hijrah juga di Solo tadi diborong. Ya jadi tinggal beberapa sih di sini. Saya mohon maaf juga kalau nanti nggak ada. Dan ini memang buku cetakan ya udah tinggal stok-stok penghabisan gitu. Kita nyetak 1000 2 tahun yang lalu, ya udah ini apa yang ada di sini ya terakhir-terakhir aja udah gitu. Nanti tunggu diterbitkan lagi, mudah-mudahan ada peluang lagi gitu. Tapi sebagian dari buku ini nanti teman-teman bisa baca di jejakislam.net, terutama dari Lahirnya Komunisme sampai Madiun 48. Jadi buku ini memuat, jadi kalau misalnya dibilang umat Islam nulis sama sekali nggak ada juga nggak. Ada buku ayat-ayat yang disebelih misalnya, itu lebih banyak soal kesaksian tentang pembantaian dan sebagainya. Pembantaian tahun 48 dan ada juga tahun 60-an, kekejaman lah bisa dibilang. Tapi yang jadi persoalan PKI itu bukan cuma soal pembantaian kekejaman, banyak hal lagi yang lain. Gitu. Partai itu sendiri apa sih? Di politik Indonesia itu mereka seperti apa? Lahirnya seperti apa? Dan banyak nanti kalau teman-teman lihat di internet misalnya akan ada banyak pertanyaan. Ada yang bilang nanti, oh iya, satu hal lagi, biasanya kita akhirnya akan merujuk kepada filmnya. Film G30 SPKI, ya kan? Kalau ditanya siapa yang udah pernah baca buku tentang PKI, mungkin saya tanya siapa gitu. Ada yang bisa?
Misalnya ada beberapa gitu kan. Tapi nggak banyak yang tahu gitu. Tapi kalau tanya tahu dari mana? Dari film pasti, ya kan? Nobar atau kalau zaman dulu tahun 90-an selama Orde Baru itu film itu wajib ditayangkan di stasiun TV. Nah, problemnya film itu juga bukan jelek sama sekali sih, enggak. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya salah satunya adalah film itu menjadi bagian dari propaganda rezim Orde Baru. Ada fakta yang agak menyimpang di situ. Contoh sederhana yang paling kontroversial kalau ingat film G30S adalah soal penyiksaannya, ya kan? Itu nonton film paling epic itu nonton penyiksaan lubang buayanya. Horor, nuansa gore kayak nonton film Saw gitu kan, dicongkel, di apa gitu. Nah, nah ternyata sejauh yang saya telusuri dan membandingkan beberapa sumber, ya nggak ada adegan congkel-congkel mata itu, sayat-sayat itu nggak ada. Kalau kita membaca laporan forensik yang ditulis oleh Ben Anderson misalnya, dia mengacu pada laporan forensik yang sudah ada, ya itu nggak ada. Dan kalau teman-teman nanti iseng di YouTube cari wawancara CNN Indonesia dengan prajurit marinir KKO yang mengangkut mayatnya, di situ dia juga bilang nggak ada itu mata dicongkel. Dia karena dia ngangkut mayatnya, dia pasti lebih tahu dong. Gitu. Nah ini salah satu contoh distorsi yang nanti teman-teman kalau browsing lagi di internet ada beberapa sumber bingung lagi. Selama ini mungkin teman-teman tanpa membaca taunya PKI itu anti Tuhan, ya kan? Ateis, bener nggak? Tapi nanti akan ada orang yang bilang, kata siapa? Tahun 26-27 itu yang memberontak itu ulama sama kiai. Gitu. Nah kita bingung kan? Kata siapa tahun 48 itu mereka membantai orang itu diprovokasi? Kata Aidit begitu di buku Menggugat Peristiwa Madiun. Atau nanti tahun 65 banyak lagi kesimpang siuran yang membuat kita bingung. Gitu. Ini saya rasakan dulu waktu belum baca-baca banyak ya. Ini yang benar yang mana? Akhirnya harus cari-cari sendiri, baca sendiri, bandingkan sumber sendiri. Ya lumayan hasilnya daftar pustakanya gitu. Dan di sini misalnya nanti siapa di balik dalam malam 30 September di sini penulisnya macam-macam. Kita keroyokan di sini. Saya menulis sebagian dari buku ini, ada lagi sebagian lain. Misalnya Mas Hannibal Wijayanta, dia jurnalis senior. Dia membandingkan beberapa teori pelaku di balik malam 30 September gitu. Tapi intinya saya saat ini hanya ingin mengenalkan secara singkat saja dan beberapa aspek kontroversial yang mungkin nanti teman-teman jadi penasaran untuk baca buku ini gitu. Contoh pertama adalah di Indonesia itu Partai Komunis Indonesia lahir dari rahim umat Islam. Ini kan menarik. Dari organisasi Islam terbesar pada saat itu namanya Sarekat Islam, dia organisasi masyarakat yang menjadi organisasi politik. Gitu. Jadi tahun 1915 ketika Sarekat Islam sudah ada, datang Sniflit, tokoh sosialis dari aktivis sosialis dari Belanda. Dia kesini, dia mulai mengenalkan pemikiran-pemikiran kiri, ya, pemikiran sosialismenya, pemikiran komunismenya. Kemudian ada aktivis Sarekat Islam yang tertarik, namanya Semaun, dia Sarekat Islam Semarang. Usianya masih sangat muda, masih belasan tahun waktu itu. Dia ngeliat Sniflit ini sosok yang keren lah. Simpatik karena kenapa? Jarang-jarang ada orang bule waktu itu, orang asing ya, orang Belanda mau bela-belain orang pribumi pada saat itu. Nah ini menarik buat dia, sehingga dia mulai tertarik gagasan kiri dan sebagainya. Sehingga di Sarekat Islam menjadi dua kubu, terutama Sarekat Islam Semarang. Di Sarekat Islam itu ada kubu SI merah, ini singkat cerita, ada SI putih. SI merah itu orang-orang kiri yang dalam Sarekat Islam. Persoalannya kemudian mereka mulai mengarahkan Sarekat Islam ke jalur yang berbeda. Menurut Alimin, salah satu tokohnya, mereka bilang harusnya Sarekat Islam berjuang bukan berlandaskan Islam gitu. Dan ini makin tajam polarisasinya, banyak aspek-aspek politik yang mereka berbeda pendapat dengan orang-orang dari SI kubu seberang, kubu SI putih. Haji Agus Salim, Abdul Muiz, Haji Fakhrodin orang Muhammadiyah. Mereka banyak berbeda pendapat gitu. Walaupun pada saat itu ketua Sarekat Islam, pemimpin CSI Sentral Sarekat Islam, Cokro Aminoto tetap berusaha untuk menjembatani kedua kubu ini karena dia sama-sama menganggap keduanya adalah potensi untuk melawan kolonialisme, baik dengan cara yang halus maupun frontal. Nah, orang-orang SI merah ini caranya lebih frontal ke pemerintah kolonial, sedangkan Cokro itu caranya lebih halus, lebih berkelok-kelok lah, dia lebih kooperatif gitu. Sehingga kemudian timbul perpecahan di Sarekat Islam.
Akhirnya pada tahun 1923 Mei 1920, oh ya, tahun 1917 lahirlah namanya Revolusi Oktober di Rusia. Partai Komunis kemudian menguasai politik di sana, pemerintahan di sana, dipimpin oleh Lenin. Di sini nggak lama kemudian mendeklarasikan Partai Komunis di Hindia namanya. Jadi ada gerakan namanya kelompok ISDV itu pecah. Di sini kemudian dia mendeklarasikan karena dia pengen menganggap bahwa di sini juga ada organisasi komunis gitu. Dia pengen dilihat dari Rusia bahwa di sini juga ada loh di Hindia Belanda gitu. Kemudian tokoh-tokoh SI putih seperti Haji Agus Salim bikin disiplin partai namanya, kurang lebih seperti itu istilahnya. Jadi Anda silakan pilih mau di PKI atau mau di SI, di Partai Komunis Indonesia atau di Sarekat Islam. Akhirnya orang itu dikeluarkan, sebagian dari cabang-cabang Sarekat Islam dicaplok jadi Sarekat Rakyat dan sebagainya. Ini timbul persoalan politik. Tuh. Pada saat itu yang kita tahu ini yang menarik, PKI tidak memakai jargon-jargon yang macam-macam. Jargon mereka sangat disukai, maksudnya banyak pendukungnya, meraih banyak pendukung, ya kan. Tapi jargonnya bukan jargon materialisme historis atau segala macam, cukup sederhana, melawan kolonialisme, melawan penjajahan, melawan kapitalisme, anti eksploitasi dan sebagainya, gitu. Makanya pada saat itu banyak orang yang mendukung. Mereka nggak lihat apa landasan filosofisnya atau segala macam, itu nggak masuk waktu itu. Propagandanya sederhana. Nah, sehingga PKI mendapatkan banyak dukungan, tapi di satu sisi dia juga tidak bisa menyalurkan itu. Dia terus ngomporin di bawah, kita harus menggulingkan penjajahan segala macam. Tapi di atas pemerintah kolonial itu sangat keras. Akhirnya mereka merencanakan pemberontakan. Tahun 1926 terjadi pemberontakan. Tapi yang harus digarisbawahi, sebelum terjadi pemberontakan itu, yang namanya gerakan komunis itu adalah gerakan komunis internasional, bukan nasional. Dia sifatnya transnasional. Jadi selalu menginduk kepada pusatnya. Di mana? Di Moskow. Gitu. Nah makanya ketika PKI mau memberontak, dia minta ACC lah, minta izin ke Stalin di Moskow. Yang kesana itu Musso. Cuma jarak antara Hindia Belanda, Indonesia pada saat itu dengan Moskow itu jauh. Perjalanannya bukan kayak sekarang naik pesawat, enggak, naik kapal laut bisa berbulan-bulan. Musso ke sana enggak di ACC sama Stalin, enggak disetujui pemberontakannya. Tokoh lain Tan Malaka, pemimpin PKI tahun 1920-an, di pengasingannya, di pelariannya di luar negeri di Filipina kalau nggak salah, itu didatengin sama Alimin. Dia juga bilang mau memberontak. Nggak disetujui juga sama Tan Malaka. Karena Tan Malaka, Anda itu mau memberontak lawan pemerintah kolonial kayak Anda mau ngerubuhin tembok tapi ngejerotin kepala sendiri, gitu. Konyol maksudnya. Nah tapi gimana pun pemberontakan tetap jalan. Pertama ACC Stalin itu nggak nyampe ke sini, terlalu jauh jaraknya untuk mereka dapat kabar baliknya, dapat feedbacknya lah gitu. Akhirnya tetap terjadi pemberontakan di Batavia, di Bandung dan sebagainya. Tapi relatif kecil, nggak masif. Tapi ada dalam beberapa hari aja udah gampang ditumpas. Jadi waktu itu misalnya di Jatinegara di Jakarta misalnya, ada orang turun dari ini berpakaian putih-putih gitu. Aneh juga sih PKI kok pakai baju putih-putih karena mau jihad biasanya gitu. Nah cuma ini yang menarik memang. Dua tempat yang pemberontakannya cukup signifikan walaupun gampang ditumpas pada akhirnya adalah di Sumatera Barat, di Silungkang sekitarnya, dan di Banten. Kalau teman-teman tahu dua daerah inilah daerah yang Islamnya sangat kuat, bener kan? Orang Padang sama orang Banten itu terkenal Islamnya kuat, taat gitu. Nah ini kan menarik, kok daerah yang Islamnya kuat malah mendukung pemberontakan PKI. Lebih menarik lagi, di Banten yang dukung pemberontakan tuh kiai-kiai, ulama gitu. Nah ini kenapa? Nah ini persoalan yang sebenarnya mencoba di buku ini menjawab, ada banyak poin-poin gitu. Kalau nggak teman-teman akan kebingungan. Di Banten dan di Minangkabau, pemberontakan itu memakai istilah-istilah itu tadi, perlawanan terhadap kolonialisme, penghapusan pajak. Bahkan di Banten pakai ayat-ayat jihad, gitu. Terus ada pemakaian hadis-hadis tentang jihad, ayat-ayat tentang jihad dari surat At-Taubah atau Al-Anfal gitu. Nah ini yang dilakukan oleh para ulama sehingga ulama tertarik untuk melakukan pemberontakan ini. Buat ulama pada saat itu ada satu kiai yang menanyakan kepada pengurus PKI, dia bilang PKI itu apa?
partai yang membela agama dan masyarakat, nah kalau nggak salah. Sederhana itu. Gitu. Jadi kiai-kiai itu mau mendukung ya karena itu. Gitu. Nah ini kira-kira yang teman-teman mungkin nggak akan dapatkan di buku pemerintah misalnya, buku versi pemerintah. Makanya kita sebagai umat Islam sudah saatnya berikhtiar untuk menulis sejarahnya sendiri, termasuk soal ini. Gitu. Dan pada saat itu ada juga haji, ustadz gitu ya, tokoh agama yang merasa komunisme itu tidak bertentangan dengan Islam. Di Surakarta ada Haji Misbah, dia haji komunis, haji merah disebutnya. Dia bilang orang Islam itu pasti komunis dan orang komunis itu pasti Islam, harusnya kayak gitu katanya. Atau Datuk Batuah. Tapi kalau kita perhatikan memang mereka tidak banyak menyinggung soal aspek filosofis yang lebih bermasalah, materialisme misalnya, materialisme historisnya yang bermasalah. Secara filsafat bukan, ya itu tadi, hanya sekedar perlawanan terhadap kolonialisme, terhadap kapitalisme dan sebagainya. Jadi yang saya baca dari karya Datuk Batuah, sejauh yang saya mampu baca dan saya dapatkan, ya sangat sederhana bahasanya gitu. Tulisan-tulisan dia menggugah, revolusioner lah katanya, sangat menggugah. Tapi yang nggak dalam-dalam gitu. Saya ingin mengutip satu pendapat dari Buya Hamka. Jadi tadi ada nama Datuk Batuah, itu tokoh yang membawa Islam dan komunisme ke Minangkabau. Bukan membawa, yang berpengaruh di sana, Datuk Batuah. Dia itu pernah belajar di Mekah selama 6 tahun, balik ke Padang, kemudian dia ketemu dengan Haji Misbah. Datuk Batuah ini adalah teman dari ayahnya Buya Hamka, Haji Rasul. Nah kemudian mereka berpisah jalan karena Datuk Batuah ini memihak pada Islam revolusioner yang dia sebut. Nah ini kata Buya Hamka, menilai pemberontakan di Minangkabau, dia bilang rasa melawan dan tidak puas kepada pemerintah Belanda sajalah yang menyebabkan mereka memasuki komunis. Kursus berdalam-dalam tentang histori materialisme, maksudnya materialisme historis, belumlah dimasukkan kepada mereka. Jadi memang rasa tidak puas dan rasa melawan, yang terpenting lebih dahulu ialah rasa menentang kapitalisme imperialisme. Dan untuk di Minangkabau, kata Buya Hamka, belum ada pergerakan rakyat yang radikal, sudah mati sejak patahnya perlawanan belasting. Belasting itu pemberontakan pajak di Kamang. Jadi semenjak pemberontakan pajak itu nggak ada gerakan yang radikal. Nah di situ PKI masuk lewat SI merahnya dulu waktu itu, kemudian jadi Sarekat Rakyat, dan disitulah mereka dimakan oleh masyarakat. Dimakan tuh diterima diterima oleh masyarakat. Rasa benci kepada penjajahan telah tersalur dalam komunis. Nah jadi memang pendapat Buya Hamka benar, karena dia waktu itu termasuk yang mengalami masa-masa di mana dia mengenal Datuk Batuah dan sebagainya. Walaupun dia masih sangat muda waktu itu ya, sangat kecil. Itu yang terjadi. Jadi ketika kita baca buku sejarah, kita akan paham bahwa pemberontak itu memang didukung oleh ulama, bahkan umat Islam, karena merasa bahwa PKI memberontak untuk melawan kolonialisme. Gitu. Dan pada saat itu sejauh saya baca misalnya Harian Neraca yang dipimpin Haji Agus Salim, walaupun dia itu tanda kutip mengusir PKI dari Sarekat Islam, tapi dia tidak mencela-cela PKI dalam melakukan pemberontakan dalam arti disebut pengkhianat dan sebagainya, enggak. Dia cuma bilang mengagetkan di Harian Neraca, ini dikutip di buku ini. Atau kita baca misalnya salah satu aktivis Sarekat Rakyat di Silungkang yang ikut terlibat pemberontakan, namanya Abdul Muluk Nasution, ada autobiografinya. Dia bilang pada akhirnya dia menyadari bahwa dia itu dimanfaatkan gitu loh oleh gerakan komunis untuk memberontak. Mereka pakai ayat-ayat Quran, padahal aslinya ternyata begini dan sebagainya. Itu kita kutip juga di buku ini. Dan kalau dilihat, kalau narasi resmi banyak beredar, PKI memberontak 3 kali kepada Indonesia, katanya kan gitu. Padahal pada saat itu Indonesia belum ada, dan mereka memberontak pada pemerintah kolonial, bener kan? Gitu. Jadi menurut saya memberontaknya 2 kali, bukan 3 kali. Pada yang pertama itu memberontak pada pemerintah kolonial. Di sini kita harus fair melihat situasi, ya kan? Tapi juga kita harus jeli melihat bahwa orang-orang bilang kata siapa anti agama dan sebagainya. Iya, dari pakai ayat-ayat jihad buat berontak, kan gitu. Tapi situasi berbeda kemudian terjadi misalnya di tahun Madiun 48. Ini singkat aja. Nanti bisa dibaca babnya. Di sini ada bab lahirnya Madiun 48, masa-masa pemilu, masa-masa demokrasi liberal, pemberontakan malam 30 September sampai setelahnya. Itu ada beberapa bab. Kenapa pada saat itu PKI tidak dianggap pengkhianat? Ya karena memang pada saat itu merasa bahwa PKI adalah
elemen dari perjuangan nasional, sama-sama menentang kolonial, cuma caranya beda-beda. Mungkin mereka nggak setuju dengan cara pemberontakan, tapi bukan dianggap sebagai musuh juga pada saat itu. Lawan ideologis iya, tapi bukan musuh gitu. Makanya pada tahun 45 misalnya banyak orang-orang kiri yang terlibat dalam kemerdekaan nasional. Contohnya orang-orang kiri yang menculik Soekarno ke Rengas Dengklok, pemuda-pemudanya itu banyak orang-orang. Sebagian ada orang kiri di situ. Misalnya Wikana. Wikana itu nanti ada di Partai Komunis Indonesia juga. Dan makanya ketika ini foto paling kanan yang lagi ngisep pipa itu adalah Amir Syarifuddin. Ada yang tahu? Siapa dia? Ya, dia Perdana Menteri Indonesia nomor 3. Jadi ada orang komunis yang jadi Perdana Menteri Indonesia. Gitu. Bukan presiden ya, karena kita waktu itu sistemnya kan parlementer. Jadi Sultan Syahrir 2 kali, baru Amir Syarifuddin. Nah, tapi memang pada saat itu Amir belum mengaku dia itu komunis. Dia dari Partai Sosialis, iya. Partai Sosialis itu banyak elemennya, unsurnya. Sultan Syahrir di situ, Amir Syarifuddin di situ, gitu kan. Nah, kemudian singkat cerita kabinetnya Amir jatuh. Dia dijatuhkan karena partai-partai nggak setuju dengan sikap dia menentang perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia. Kemudian kelompok kiri pada saat itu yang sangat terpecah-pecah, ada Partai Sosialis, ada Partai Buruh, gitu kan, dan ada kelompok-kelompok lain macam-macam beroposisi pada pemerintah Hatta. Kemudian datanglah Musso yang kita sempat singgung tadi, yang sempat ke Soviet. Pada saat meletusnya pemberontakan, Musso sudah di luar dan dia nggak kembali lagi. Setahu saya dia nggak kembali lagi sampai tahun 35. Dia datang ke Hindia Belanda sebentar, dia balik lagi ke Moskow. Dia tetap di sana. Tapi tahun 48 dia datang ke Indonesia, disambut oleh Soekarno, diminta untuk turut membangun lah, katakanlah gitu ya. Karena Indonesia sudah merdeka meskipun ada ancaman agresi militer Belanda, masih bernegosiasi dengan Belanda. Dan Musso kemudian menyatukan seluruh gerakan kiri. Partai Sosialis pecah, Sultan Syahrir dan kelompoknya bikin Partai Sosialis Indonesia (PSI). Dan di yang lainnya tergabung dalam PKI. Ada tadi Partai Buruh dan sebagainya dilebur jadi satu. Oleh Musso gerakan ini jadikan satu gitu. Dibikin menyatu dan disebut FDR, Front Demokrasi Rakyat. PKI garis miring FDR, Front Demokrasi Rakyat. Mereka ini terus beroposisi pada Hatta. Di satu sisi ada konflik dalam militer juga antara divisi Siliwangi dengan divisi Senopati yang kebanyakan orang-orang kiri, simpatisan kiri. Singkat cerita lagi, terjadilah pemberontakan itu. Tapi yang menarik adalah terjadi pemberontakan dan terjadilah pembantaian terhadap banyak umat Islam di pesantren-pesantren. Misalnya di Gontor juga ada diserang, atau di Magetan satu pesantren diserang, ustadznya diambil, terjadi pembunuhan, orangnya dibantai lah intinya. Ada rumah dibakar dan sebagainya. Gitu. Nanti ada detailnya dalam buku ini, ya banyak terjadi pertumpahan darah. Nah, yang menarik setelah itu kan Soekarno ngomong di radio, dia bilang pilih Soekarno dan Hatta atau Musso dengan PKI, kurang lebih seperti itu. Akhirnya gerakan PKI ditumpas, Amir Syarifuddin dan Musso-nya ditembak mati, gerakan ini hancur lebur partainya. Tapi yang menarik 2 tahun kemudian, Aidit kurang lebih tahun 50-an, Aidit menulis buku menggugat peristiwa Madiun. Kata Aidit itu bukan pemberontakan. PKI pada saat itu diprovokasi gitu, oleh Hatta, Sukiman dan Natsir. Hatta ini Muhammad Hatta, Sukiman dan Natsir ini orang Masyumi. Sukiman itu Menteri Dalam Negeri, Natsir ini kalau nggak salah masih Menteri Penerangan. Jadi menurut Aidit mereka itu diprovokasi, mereka membela diri karena seperti itu. Nah ini kan kita harus bisa menjawab seperti ini, gimana? Emang betul diprovokasi gitu. Dalam beberapa buku yang tidak fair menurut saya, kurang berimbang lah. Dia tidak menyajikan satu analisis yang kritis. Contoh sederhana seperti ini. Kalau memang mereka cuma membela diri, apa hubungannya dengan pesantren? Ngapain Anda membela diri nyerang-nyerang pesantren? Pesantren di Magetan misalnya. Kalau pesantren nggak ada apa-apa, nggak ada senjata, nggak ada apa kok. Orangnya didatengin, pakai orang berbendera merah. Kiainya diambil, ya kan, dan dibantai. Ada juga ustadz-ustadz lain digiring, dibakar rumahnya, dimasukkan ke dalam rumah dan sebagainya. Apa urusannya sama membela diri itu, ya kan?
Nah ini contoh-contoh seperti ini yang sebetulnya kalau kita belajar sejarah kita harus kritis juga gitu. Kadang ketika kita belajar sejarah taunya A, datang bantahan B, ya sudah pasrah kita. Ya, nah seperti itu. Nih buku ini coba untuk mengeksplorasi. Nanti ada beberapa argumen Aidit di menggugat peristiwa Madinah yang kita coba bantah. Ada hal-hal politik juga dan sebagainya. Tapi yang menarik dari Partai Komunis Indonesia adalah dia jatuh bangun berkali-kali bangkit lagi. Ini hebat. Ya hebat dalam arti mereka bisa bangun lagi ya. Pada saat itu PKI tidak menjadi partai terlarang meskipun telah menikam Republik dari belakang, istilahnya waktu itu kayak gitu kan. Indonesia lagi ngadepin Belanda, ditikam dari belakang pakai pemberontakan istilahnya. Tapi mereka nggak dianggap sebagai partai terlarang. Menurut Hatta tahun 70-an ada wawancaranya, dia bilang tadinya saya ingin, karena Hatta Perdana Menteri waktu itu, dia bilang tadi saya ingin melarang, cuma karena Indonesia dalam sistem yang sedang berubah-ubah pemerintahannya, karena ada perubahan pemerintahan politik, ada agresi militer dan sebagainya, itu tidak bisa dilaksanakan. Nah jadi waktu itu yang dihukum adalah orang-orang yang terlibat pemberontakan, yang terlibat kriminal, yang enggak ya biarin aja, partainya dibiarin. Gitu. Beberapa tokoh-tokohnya itu melarikan diri, ngumpet dan sebagainya. Jadi mereka itu udah jadi partai yang hancur lebur lah. Tapi menariknya hanya dalam waktu 2 tahun partai itu bisa bangkit lagi. Kalau kita baca di sini nanti ada momen-momen di mana PKI mencoba bangkit. Tan Lingji, seorang tokohnya, dia mengirim surat kepada Partai Komunis Cina untuk disampaikan ke Partai Komunis Soviet, sampaikan ke Stalin. Si Tan Lingji bilang intinya dia menjabarkan konsep untuk membangun kembali partai ini. Nah ini menarik. Partai mana di Indonesia yang benar-benar Indonesia tapi kok ACC-nya ke luar negeri? Ini salah satu bukti bahwa Partai Komunis Indonesia adalah gerakan transnasional. Nggak bisa dilepaskan dari pusatnya di Moskow pada saat itu. Kemudian Tang Lingji karirnya nggak lama karena datang 3 pemuda. Mereka ini udah aktif di PKI sebelumnya, tapi belum menonjol. Setidaknya bukan elitnya waktu itu. Lukman 30 tahun, Aidit 26 tahun, dan Nyoto 25. Nyoto yang kacamata, Lukman sebelah sini, Aidit yang tengah. Kan selama ini kalau kita bayangkan Aidit tuh Aidit yang di film G30SKI yang ngerokok, rampu remang-remang dan sebagainya. Sebaliknya dia adalah orang yang cerdas. Nanti kalau teman-teman baca buku kumpulan tulisan Aidit, ya di sini juga dicuplik beberapa. Memang jago propaganda menurut saya. Dan memang benar mereka bertiga pertama kali balik ke Tanjung Priuk, memunculkan diri kembali, mereka bikin majalah Bintang Merah. Itu mencoba untuk membangun kembali partai dan luar biasanya. Hanya dalam 5 tahun, PKI yang tadi hancur lebur, tercerai-berai, disebut sebagai pemberontak, menikam Republik dari belakang, hanya dalam 5 tahun, di tahun 1955, dia menjadi partai terbesar keempat. 4 besar partai lah di Indonesia. Ada PNI, Masyumi, NU, baru Partai Komunis Indonesia. Ini kan artinya kerja yang luar biasa. Mereka memang dikenal sebagai orang-orang yang disiplin, yang cerdas, yang jago menulis, jago propaganda lah sederhananya. Dan di tahun 65 setidaknya ada 3,5 juta anggota partai. Jadi bayangin cuma dalam 15 tahun dari partai hancur lebur, berkeping-keping hancur, tapi 15 tahun udah menjadi partai 3,5 juta anggota partai, 3 juta anggota pemuda rakyat, ini sayap pemudanya, katakanlah gitu. 3,5 juta anggota SOPSI ini gerakan buruhnya, BTI ini gerakan taninya, dan Gerwani ini gerakan perempuannya, ada Lekra itu kebudayaan, dan HSI itu Himpunan Sarjana Indonesia 70.000. Jadi bayangin dalam 15 tahun orangnya udah segini banyak gitu. Luar biasa sekali. Dan mereka memang dikenal sebagai partai kaderisasi yang bagus dan disiplin. Itu poin yang penting. Dan sebagian dari elitnya memang dikenal dikenal orang-orang yang bersih. Selain orang Masyumi, orang dari kubu Islam, partai Islam, PKI ini juga orang-orang yang bersih dikenalnya. Ya ada di bawahnya pasti korup ada. Tapi orang pada saat itu mengenangnya sebagai partai yang bersih. Dan memang mereka partai yang militan gitu. Pada tahun 65 orang pada bilang PKI itu kalau diadain pemilu pasti menang. Jadi bayangin dari partai 0 tahun 55 4 besar, tahun 65 udah jadi partai yang paling juara lah katakanlah gitu kalau ada pemilu. Tapi saya ingin mencuplik satu tema penting. Nah ini yang tema yang menarik, itu cover buku Aidit Membela Pancasila.